saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya Eri Aryani pada program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Kali ini Living for Christ Indonesia ada di kota Bogor bersama dengan seorang pendeta yang Tuhan pakai luar biasa. Dan hamba Tuhan ini akan banyak bercerita untuk kita bagaimana pengalaman, pelayanan, dan pergumulan daripada hamba Tuhan ini. Dan saat ini kami ada di gereja Gerakan Pentakosta, Gereja Bukit Hosana Bogor. Kami percaya bahwa ini ada rencana Tuhan, dan kita saat ini berbincang-bincang dengan seorang pendeta yang dipakai Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dedi. Ya. Shalom Bapak Pendeta Dedi. Shalom. Apa kabar Pak? Luar biasa Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Ya. Dan hari ini kita mau mendengarkan bagaimana cerita Bapak yang luar biasa di dalam pelayanan. Dan kami percaya bahkan akan jadi satu kesaksian yang luar biasa buat kita semua. Puji nama Tuhan. Nah Pak, saya mau bertanya, bagaimana nih Pak pertama kali Tuhan panggil Bapak untuk melayani di ladangnya, dan visi misi apa saja sih Pak yang Tuhan taruhkan di hati Bapak? Boleh bagi cerita dengan kami Pak Pendeta Dedi? Silakan Pak. Iya, inilah memang kami di desa, di kampung. Kami berdiri gereja dari keluarga, dan pada prinsipnya di sini tidak ada gereja, dan kita terpanggil untuk melayani daerah sini dan dari keluarga. Dan mulailah dari keluarga ada beberapa yang kita layani, dan semakin penuh. Dari satu kamar kita bongkar, 2 kamar kita bongkar, dan semua sampai 3 kamar, dan saya sampai tinggal di belakang di Gawir. Nah itulah pelayanan kami di tempat ini, dari mulai jalan masih sepi, sekarang udah mulai rame. Nah, oleh sebab itu terpanggilnya saya di dalam pelayanan di tempat ini karena satu hal, di sini lingkungan yang tidak begitu banyak orang berpegang agama, hanya sekedar memegang kebudayaan agama mereka masing-masing. Oleh sebab itu saya terpanggil supaya di daerah lingkungan kami di desa ini, yaitu supaya banyak jiwa dimenangkan oleh kasih Kristus. Nah, oleh sebab itu kami percaya bahwa melalui banyak rekan-rekan yang membantu kami di tempat ini, yang tadinya rumah dan sekarang mulai terbentuk gereja, dan mulailah sedikit banyak dari kipas angin sekarang mulai jadi pakai AC. Itu juga karena ada banyak orang yang tergerak hatinya untuk membantu pelayanan tempat ini. Amen. Nah oleh sebab itu kendala ada yang kami alami, yaitu melalui sekolah minggu yang kami mau tata supaya banyak jiwa-jiwa yang mereka mengenal kasih Tuhan. Amen. Oleh sebab itu di tempat kami itu ada sekolah minggu, ada tempat doa, supaya apa? Kita mendoakan lingkungan. Kita juga mengambil, dimulai dari apa? Dimulai dari sekolah minggu, supaya dari mulai sekolah minggu inilah cikal bakal satu orang, saya berprinsip percaya Tuhan, dan satu keluarga akan diselamatkan. Karena satu hal, setiap orang yang datang ke tempat ini harus berakar. Amin. Dan mereka bertumbuh di dalam Kristus, dan mereka harus menghasilkan buah. Nah oleh sebab itu prinsip pelayanan kami di tempat ini, yaitu kalau mau diberkati Tuhan, harus kerohaniannya dulu diberkati. Amin, itu seperti betul. Itu. Apakah benar memang Bapak sudah merintis dari awal tuh memang di tempat ini, atau memang pindah-pindah Pak? Jadi, kami di tempat ini perintisan memang dari awal, dari keluarga. Dan dari awal sebagai ketua umum, yaitu Bapak Pendeta Hengki Benaya, yaitu ketua umum kami, dan mereka memberikan kepada kami yaitu
semacam mandat supaya ada di tempat ini sebuah gereja. Dan beliau sudah wafat, sudah meninggal, tetapi kerinduan mereka juga sudah terwujud bahwa di tempat ini sudah berdiri sebuah gereja. Walaupun di desa, dan ternyata mulai kami tertata gereja sekarang sudah di pinggir jalan gitu. Seperti itu, Bu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi memang tempat ini dari awal perintisan ya Pak ya? Tempat di ini. Jalan Atang Sanjaya. Jalan Atang Sanjaya, Bantar Kambing, Semplak, Bogor. Puji Tuhan. Haleluya. Berawal bagaimana Pak? Apakah langsung ada jemaatnya atau memang awalnya tuh cuma jemaatnya berapa? Pertama ya kita keluarga. Bukalah mesbah dan kita mulai membuka mesbah Tuhan. Dan mulai ada orang yang melirik, yuk ikut. Akhirnya sampai terkumpul sampai sekitar 10 kakak. Sekarang udah hampir 20 kakak. Oh puji gitu. Tuhan. Nah oleh sebab itu dimulailah dari kita, dari keluarga. Amin. Nah oleh sebab itu ada beberapa juga yang sudah dibaptis, yang sudah nikah, dan ada juga yang sudah pindah juga karena memang satu hal pekerjaan dan terbawa oleh suaminya seperti itu. Sebenarnya desa ini bukan kantong Kristen ya Pak ya? Bukan. Kami juga pernah mengalami ditutupnya gereja. Oh sempat ditutup ya? Iya, tetap ditutup ya. Ya kendalanya cuman sepele dan kami 5-4 bulan lah kami di gereja ini, jemaat begitu antusias supaya minta tanda tangan lingkungan buat perizinan. Sampai perizinan 60 kakak. Nah kami tercapai. Puji Tuhan. Dan walaupun memang kesalahan kami, yaitu kami sudah terdaftar di Kementerian Agama dan sudah ada surat dari ketua umum atau apa, tetapi memang satu hal izin lingkungan ini yang harus kita harus kita perhatikan. Wah ini ada suka duka pada saat mulai merintis. Sampai hari ini sudah berapa tahun Pak Pendeta Didi? Hampir 18 sampai 20 tahunan lah gitu. Luar biasa ya. 18 sampai 20 tahun Tuhan sudah membimbing ya gereja ini tetap berdiri di dalam kemuliaan Tuhan. Nah ini suka duka yang Bapak tadi ceritakan, pastinya ada yang indah bersama dengan Tuhan. Nah ada kesaksian Pak, pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan di dalam pelayanan ini Pak? Ya itulah yang indah di dalam Tuhan. Satu hal, saya di tempat ini tidak selalu mengharapkan dari jemaat, tetapi kita yang indah karena dari saya diawali untuk memberi, dan setiap persembahan atau apa dikelola buat jemaat. Dan banyak anak asuh yang harus dibantu karena di sini sumber daya penghasilan buat setiap jemaat itu berkurang, apalagi pandemik begitu lama 2 tahun membuat juga banyak yang kolab pekerjaan. Ya, di PHK ya Pak. Disitulah saya juga terbeban, mereka harus ada bantuan buat anak asuh. Nah, oleh sebab itu kami kelola dari mereka untuk mereka juga supaya bisa terbantu gitu. Selama pandemi ini semua kolab satu hal, kita mau melalui YouTube atau Zoom, mereka tidak punya handphone. Dan juga kalau punya handphone juga masalah kuota. Nah, yang kami lakukan yaitu selalu membuat audio khotbah dan di bawahnya ada di grup WhatsApp kita kirim seperti itu. Selama pandemi paling seperti itulah supaya mereka juga tetap, tapi di dalam pelayanan ini tetap berjalan. Puji Tuhan. Puji Tuhan lah, tetap kita dari keluarga kita nyanyi dan kita rekam melalui audio dan di share melalui grup seperti itu. Tidak seperti yang lain-lain lebih canggih tuh apa, kami kesulitan waktu itu juga. Ada gimana gitu. Kalau bisa dibuat, tetapi gimana, mereka nggak punya handphone, yang datang ya nenek-nenek, anak di desa seperti ini gitu. Nah oleh sebab itu saya minta hikmat Tuhan, dan akhirnya Tuhan berikan pengertiannya
dan saya mulai melamar kepada sebuah sekolah dan akhirnya saya menjadi guru. Puji Tuhan. Guru bahasa Sunda. Oh ya, luar biasa. Belajar jadi guru bahasa Sunda dan sampai sekarang kami itu menjadi guru seperti itu. Wow, dari luar pandemi biasa. ternyata Tuhan memberikan terobosan yang lain seperti Amin, luar seperti biasa. itu. Ternyata ada langkah Tuhan yang baru. Amin. Ternyata melalui pandemi ternyata saya jadi guru juga. Amin. Dan Bapak senang sekali dengan pekerjaan itu. Ya puji Tuhan sampai sekarang kita jadi guru akhirnya. Ya. Nah Pak, pergumulan Bapak selama ini mungkin Bapak mau cerita kepada kami? Ya, pergumulan kami tetap pada pendirian bahwa dukung dalam doa. Pekerjaan Tuhan di tempat ini banyak yang harus kita kerjakan. Ya satu hal untuk anak-anak asuh. Anak asuh ini juga begitu penting. Melalui pekerjaan Tuhan seperti itulah keluarga-keluarga juga mereka mengenal kasih Tuhan. Nah prinsip saya makanya dari satu orang saja datang kepada Tuhan dan keluarga itu akan diberkati. Amin. Seperti itu. Seperti itu. Anak asuh yang seperti apa Pak? Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu yang mereka yang harus dibina oleh kita dan beberapa boleh lihat di foto-foto kami bahwa anak asuh yang anak-anak sekolah minggu yang orang tuanya yang pekerjaannya tidak tetap ya. Petani, pedagang jual ikan, keliling seperti itu. Itu. Jadi jemaat Bapak ini pekerjaannya memang dari kaum menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Dan untuk kita berharap untuk mengharapkan dari perpuluhan jemaat atau apa, kita tidak seperti itu karena memang kondisi jemaat juga tidak hanya datang ke gereja dan dia tidak membawa hanya persembahan seadanya seperti itu. Kebanggaan apa yang Bapak dapat dari jemaat yang Bapak gembalakan? Ya, kebanggaan kami bahwa jemaat tetap setia. Amin. Tetap setia dari hal yang terkecil sampai anaknya juga yang kita bantu melalui anak asuh atau apa, mereka keluarga yang dibaptis dan mereka juga menikah di tempat ini. Dan walaupun tidak bergereja lagi di tempat kami, dia dibawa oleh suaminya, tetapi kami percaya bahwa keluarga tersebut juga menjadi berkat di gereja tersebut. Amin. Ya. Di daerah kami ini mereka memang lingkungan banyak agama kebudayaan, apalagi untuk yang kami di sini minoritas sangat kuat di sini lingkungan kebudayaan keagamaannya. Nah, dan saya lihat di tempat ini ketika mereka itu tidak beragama, akhirnya mereka memilih jalan sendiri. Ketika punya calon suami ternyata agamanya itu, dan banyak kayak kami perhatikan yang mereka agama Buddha akhirnya anaknya beragama ke agama yang lain seperti itu. Nah, oleh sebab itu kerinduan saya di tempat ini, marilah dimulai dari anak sekolah minggu, dari anak youth, dan puji Tuhan ternyata ada orang tuanya juga memang mulai menata dan berubah kehidupannya di tempat ini. Kenal Tuhan ya, seperti itu. Luar biasa. Ternyata anak sekolah minggu ini juga menjadi satu bagian yang bisa membuat jemaat ini bertumbuh ya Pak ya. Seperti itu. Puji Tuhan. Iya Pak Dedi. Nah Pak, harapan Bapak ke depannya apa yang paling Bapak rindukan di dalam pelayanan Bapak? Ya, harapan kami di tempat ini satu, bukan hanya kita sekolah minggu, harapan ke depan saya ingin sebetulnya membuka TK itu, PAUD. Kita kerinduan ke depan situ seperti itu. Melalui pelayanan ini juga kita rindu banyak anak-anak sekolah yang kita layani, bukan hanya sekedar sekolah minggu, tetapi mereka juga kita buka PAUD seperti itu. Iya, mendapatkan pendidikan resmi Pak ya. Ya, ini kerinduan Bapak ya. Ya, seperti itu. Apa saja yang Bapak butuhkan dalam untuk rencana supaya ada PAUD ini? Ya,
satu ya bantuan doa saja. Amin, pasti itu ya. Bantuan doa. Amin. Biarlah di kampung, di tempat ini berjalan pelayanan dan banyak jiwa dimenangkan oleh kasih Kristus. Dan tolong juga kalau yang tergerak hatinya untuk melihat pelayanan di tempat ini, boleh lihat di di Google Map kami, GGP Bukit Hosana Bogor, seperti itu. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan Bapak, keluarga, rumah tangga, dan pelayanan karir Bapak sebagai guru. Tuhan pakai dahsyat. Amin. Haleluya. Oke. Puji nama Tuhan, saudara. Kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dedi, dan kita percaya bahwa perbincangan ini biarlah boleh nama Tuhan dipermuliakan, dan saudara yang tergerak untuk mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Dedi ini, saudara melihat di layar kaca saudara ada nomor rekening daripada hambanya ini. Biarlah Tuhan menggerakkan hati saudara untuk boleh mendukung dan memberikan persembahan kasih saudara. Saudara bisa transfer ke rekening bank yang tertera di layar saudara. Puji nama Tuhan. Demikian program Living for Christ Indonesia telah berbincang dengan Bapak Pendeta Dedi. Amin. Saudara jangan lupa untuk mendukung program ini dengan subscribe, like, share, and comment. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Shalom. Ya.